Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas administrasi bisnis 2D. Dalam video kali ini, kami akan menyajikan sebuah video tentang perforator atau biasa kita sebut dengan lubang kertas. Sebelum itu, yuk perkenalan dulu. Hello everyone, perkenalkan nama saya Lin Anidasari dengan nomor pokok mahasiswa 203101021 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khalifah dengan nomor NPM 203101068 dan ini teman saya. Saya Niluh Madi Ayu Sawitri dengan NPM 203101110. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perforator. Sebelum itu, kalian harus tahu pengertian perforator. Perforator atau biasa yang kita sebut dengan lubang kertas adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan difungsikan untuk membuat lubang dengan rapi pada sebuah permukaan kertas. Perforator ada yang hanya bisa digunakan untuk membuat satu lubang saja, sedangkan beberapa jenis lainnya bisa digunakan untuk menciptakan 2 lubang atau bahkan 3 lubang sekaligus. Memang, untuk perforator standar, peralatan kantor memiliki lubang sedikit dibandingkan pabrik pembuat kertas binder yang menggunakan mesin perforator dengan lubang lebih dari 10 lubang. Dengan beragamnya desain dari perforator, Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Kecenderungan peralatan kearsipan memiliki 2 lubang untuk membuat kertas tersebut. Bisa dimasukkan dengan rapi pada map Snell-Hechter, Orner, dan map lainnya yang memiliki penyangga atau penyempit kertas di tengahnya. Perforator digerakkan dengan tenaga manusia dan terbuat dari logam. Cara kerja dan komponennya secara mekanis. Perforator membuat lubang dengan diameter 5 mm. Perforator dibedakan antara lain sebagai perforator dengan 1 lubang, perforator dengan 2 lubang, dan perforator dengan 5 lubang. Perforator dengan 1 lubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lain. Perforator dengan 2 lubang digunakan untuk melubangi kertas yang disimpan dalam map Snell-Hechter atau Orner. Sementara perforator dengan 5 lubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Orner. Fungsi perforator seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi perforator itu sendiri untuk melubangi kertas. Akan tetapi, lebih spesifiknya, perforator itu sendiri memiliki berbagai fungsi yang perlu Anda ketahui lebih lanjut. Yang pertama, untuk jenis perforator dengan lubang 1, maka seringkali jenis perforator ini akan digunakan untuk membuat lubang pada kartu perpustakaan, kartu plastik, hingga berbagai kartu-kartu lainnya. Yang kedua, untuk perforator dengan lubang 2 akan membantu Anda dalam menghasilkan 2 lubang yang selanjutnya akan ditempatkan pada Snell-Hechter. Beberapa jenis kertas yang disimpan tersebut seringkali berupa arsip ataupun dokumen penting lainnya. Dan yang ketiga, perforator dengan lubang 5 atau 3 digunakan untuk melubangi kertas panjang. Dengan menghasilkan lubang sebanyak 5 atau 3 buah, maka kertas tersebut nantinya bisa dimasukkan ke dalam binder ring. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari perforator. Bagian-bagian dari perforator dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya, yang pertama yaitu bagian alat penekan. Bagian alat penekan letaknya di bagian atas dan dilengkapi dengan pir untuk memudahkan dalam menekan perforator. Yang kedua yaitu bagian maka pelubang yang terbuat dari besi dengan permukaan cekung tajam dan biasanya berwarna putih. Yang ketiga yaitu bagian petunjuk titik tengah yang berupa pertama yaitu garis memanjang yang merupakan tengah-tengah mesin. Garis memanjang ini digunakan sebagai patokan untuk meletakkan kertas yang akan dilubangi. Yang kedua, petunjuk garis tengahnya berupa lempengan besi berbentuk mata panah yang menggerakkan ke hadapan kita. Bagian yang keempat yaitu bagian papan kertas yang dilengkapi dengan lubang-lubang. Yang kelima yaitu bagian alat yang dipergunakan untuk menyimpan sisa kertas lubang. Jadi, di dalam alat perforator tersebut, di bagian bawahnya terdapat wadah untuk menampung sisa kertas berkas lubangan tersebut, sehingga sisa kertas tidak berceceran kemana-mana.
Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari perforator. Ciri-ciri dari perforator ada 3 ciri. Yang pertama yaitu perforator dioperasikan atau digerakkan dengan tenaga manusia atau bersifat manual, jadi tanpa perantara mesin lain. Ciri yang kedua yaitu cara kerja mesinnya mekanis, yaitu mata pelubang dihubungkan dengan bagian penekan. Selanjutnya, bagian alat penekan ditekan, maka mata pelubang akan menembus kertas yang telah ditempatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan atau cara pengoperasian pada perforator. Yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kertas, dan yang kedua adalah alat perforator. Selanjutnya, untuk menggunakan alat perforator, kertas yang dibutuhkan maksimum 10 lembar. Di sini saya menggunakan 3 kertas. Selanjutnya, kita bagi kertas menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian, rekatkan tepi kertas. Hanya bagian tepinya saja. Jika sudah, selanjutnya yaitu masukkan kertas ke dalam alat perforator. Nah, di sini kita memasukkan kertas harus sampai dengan batas tepi dari perforator itu. Dan titik tengah pada bagian kertas harus tepat pada titik tengah di alat perforator ini. Harus tepat pada bagian ini. Kita masukkan. Setelah yakin kertas sudah tepat pada batas dan titik tengah kertas sudah tepat pada bagian dari alat perforator, titik tengah dari alat perforator, kemudian kita tekan perforator menggunakan telapak tangan dengan sewajarnya saja. Nah, kertas sudah terlubangi. Sudah terlubangi semua. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, letakkan kertas pada tempat yang rata atau di atas meja. Karena jika dipegang oleh tangan, untuk jumlah yang banyak, biasanya hasilnya kurang rata. Dalam map Snellhacker. Sebagai alat penyimpanan berkas yang sudah dilubangi, tujuan dari map Snellhacker ini adalah agar berkas-berkas yang kita miliki menjadi lebih rapi dan tidak tercecer. Seperti ini. Alat perforator ini sangat mendukung sekali untuk menyimpan dokumen yang kita simpan menjadi lebih rapi. Selanjutnya adalah bagaimana cara pemeliharaan pada perforator. Perlu kalian ketahui, perforator itu mudah sekali berkarat dan gampang rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaannya.
Cara pemeliharaan yang pertama yaitu selalu bersihkan sisa kertas yang tertinggal pada tempatnya. Setelah pelubang kertas atau perforator itu digunakan. Jadi, lebih tepatnya setelah menggunakan perforator, sisa kertasnya segera dibuang, jangan dibiarkan menumpuk. Yang kedua, hindarilah pemukulan telapak tangan pada bagian alat penekan, karena akan mengakibatkan rusaknya alat tersebut, terutama pada bagian pirnya. Yang ketiga, tempatkan perforator pada tempat yang kering dan hindari penyimpanan di ruang yang udaranya lembab. Yang keempat, selalu bersihkan permukaan perforator menggunakan tisu ataupun menggunakan kain halus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.